Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Fourth Age. Jadi contoh bukunya itu seperti ini. Nah, jadi saya akan berbicara tentang komputer sadar, robot pintar zaman keempat, dan masa depan umat manusia oleh Byron Reese. Nah, siapa Byron Reese ini? Jadi dia adalah seorang CEO dan penerbit perusahaan riset teknologi Gigaom dan pendiri beberapa perusahaan teknologi tinggi. Nah, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya menjelajahi interaksi teknologi dengan sejarah manusia. Reese telah memperoleh atau memiliki hak paten dalam berbagai disiplin ilmu seperti crowdsourcing, pembuatan konten, dan psikografis. Situs web yang dia luncurkan yang mencakup persimpangan antara teknologi, bisnis, sains, dan sejarah bersama-sama telah menerima lebih dari 1 miliar pengunjung. Nah, dia adalah penulis buku terkenal Kemajuan Tak Terbatas. Dia tinggal di Austin, tepatnya di kota Texas. Jadi dia mungkin orang yang tepat untuk membicarakan tentang AI, komputer, dan yang lainnya. The Fourth Age ini tidak hanya membahas tentang apa kebangkitan AI, akan tetapi bagi Reese ini juga memaksa pembaca untuk menantang prasangka mereka. Dan itu berhasil melakukan semua ini dengan cara yang menghibur dan memikat. Di The Fourth Age ini, Byron Reese menawarkan pembaca sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang harus dipikirkan dengan artificial intelligence dan robotika. Nah, dia berfokus bagaimana cara berpikir tentang teknologi ini dan cara mereka akan mengubah dunia selamanya. Lalu John Chomsky ini salah satu pendiri CEO dengan menggunakan 100.000 tahun sejarah manusia sebagai panduannya. Dia mengeksplorasi masalah seputar kecerdasan umum buatan, robot, kecerdasan, otomatisasi, akhir pekerjaan, kelimpahan, dan keabadian. Nah, saat dia melakukannya, Reese mengungkapkan dirinya sebagai seorang yang optimis dengan mendesak kita untuk menggunakan teknologi untuk membangun dunia yang lebih baik. Nah, dari membaca buku ini ada 3 sejarah yang dapat kita lihat adanya perubahan dalam kemanusiaan, yaitu 100.000 tahun yang lalu memanfaatkan api yang mengarah ke bahasa, kemudian 10.000 tahun yang lalu mengembangkan pertanian yang mengarah ke kota dan peperangan, dan yang ketiga pada 5.000 tahun yang lalu yaitu menemukan roda dan tulisan yang mengarah pada negara bangsa. Sekarang sudah jelas banyak penemuan sejak itu, tapi Byron mengklarifikasikannya bahwa dia sebagai perubahan itu yang mempengaruhi seluruh peradaban dengan cara tertentu. Nah, kemudian kami ada pada perubahan keempat yang dibawa oleh 2 teknologi, yaitu AI dan robotika. Nah, The Fourth Age ini memberikan informasi latar belakang yang luar biasa tentang bagaimana kita sampai pada titik ini dan bagaimana kita harus memikirkan topik yang akan segera kita hadapi. Kesadaran mesin, otomatisasi pekerjaan, komputer kreatif, perluasan kehidupan yang radikal, kehidupan buatan, etika AI, masa depan, peperangan, super intelligence, dan implikasi dari kemakmuran yang ekstrim. Jadi, ketika saya membaca buku ini, dia percaya bahwa perubahan keempat ini juga mendapatkan keyakinan di mana AI dan mesin dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga akan benar-benar merevolusi cara kita berinteraksi dengan dunia pada umumnya. Ciri paling khas dari abad terakhir ini mungkin tampak seperti banyaknya perubahan yang telah terjadi, puluhan bahkan ratusan. Kemajuan dikatakan telah merevolusi hidup kita. Daftar itu mencakup mobil, perjalanan udara, televisi, komputer pribadi, internet, dan telepon seluler. Perubahan ada di mana-mana. Kami telah memanfaatkan atom, terbang keluar angkasa, menemukan antibiotik, menghilangkan cacar, dan mengurutkan genom. Namun, dalam konteks keseluruhan busur sejarah manusia, hanya sedikit yang berubah dalam 5.000 tahun terakhir, sama seperti orang yang hidup 5.000 tahun yang lalu. Kami juga memiliki ibu, ayah, anak, sekolah, pemerintahan, agama, perang, perdamaian. Kami masih merayakan kelahiran dan kematian selama bersama kami
universal semua budaya kemanusiaan, olahraga, pernikahan, tarian, perhiasan, tato, mode, gosip, hierarki sosial, ketakutan, cinta, kegembiraan, kebahagiaan, dan ekstasi. Itu semua jika dipandang umat manusia tidak banyak berubah selama ini. Kami masih pergi bekerja di pagi hari, tetapi hanya cara kami sampai di sana yang berubah. Di Assyria kuno, itu balita menarik mainan kayu kecil di atas roda dengan seutas tali. Selanjutnya di Yunani klasik, anak laki-laki bermain tarik tambang. Kemudian Mesir kuno terkenal dengan kosmetiknya, dan ribuan tahun yang lalu itu orang Persia merayakan ulang tahun dengan cara yang sama seperti kita, dengan pesta hadiah dan makanan penutup khusus. Oke, mungkin itulah review yang bisa saya dapatkan dari buku The Fourth Age ini. Semoga bisa bermanfaat dan saran saya untuk kalian membaca buku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.